Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi analisis cash flow dalam mata kuliah Manajemen Keuangan 2 oleh saya sendiri Nurita SEMM selaku dosen Universitas Pamulang atau yang biasa disebut Unpam. Langsung kita membahas contoh soal, yaitu suatu perusahaan sedang membandingkan dua alternatif investasi, yaitu investasi A atau B dalam operasi penanganan bahan baku sebagai berikut. Alternatif A yaitu penanganan bahan baku menggunakan tenaga manusia, pengeluaran biaya tenaga kerja untuk alternatif ini sebesar 8.300 US dollar per tahun. Kemudian alternatif B menggunakan mesin dengan alternatif ini mengeluarkan biaya sebagai berikut, yaitu investasi awal sebesar 17.000 US dollar, tenaga kerja 2.000 US dollar per tahun, listrik sebesar 300 US dollar per tahun, pemeliharaan mesin sebesar 1.000 US dollar per tahun, pajak pendapatan sebesar 900 US dollar per tahun. Umur investasi adalah 10 tahun, nilai sisa mesin pada akhir tahun ke-10 adalah 1.200 US dollar dengan tingkat bunga 8% per tahun. Kemudian bandingkanlah alternatif di atas menggunakan kriteria biaya tahunan yang seragam, EWACH. Apa sih yang dimaksud EWACH? EWACH adalah Equivalent Uniform Annual Cost, teknik di mana penekanan pada aspek keuangan secara matematik yaitu hasil pendistribusian cash out secara merata. Kemudian dengan rumus A sama dengan P kali buka kurung perawal I, buka kurung 1 plus I, tutup kurung pangkat N, tutup kurung perawal, dibagi buka kurung perawal 1 ditambah I, tutup kurung perawal N, dikurang 1, tutup kurung perawal. Atau rumus simbolisnya yaitu A sama dengan P, buka kurung A per P, 8%, 10, tutup kurung. Maka diketahuinya adalah P sama dengan nilai sekarang yaitu 17.000 US dollar. Kemudian I adalah bunga 8% menjadi 0,08 yaitu 8 dibagi 100 menjadi 0,08. N sama dengan tahun ke-10, A sama dengan nilai anuiti. Kita lanjut untuk mengerjakan soal. Kita mengerjakan soal di mana tadi rumusnya adalah A untuk mengetahui jumlah anuitinya sama dengan P dikali buka kurung I, tutup kurung 1 tambah I, tutup kurung pangkat N, tutup kurung kurawal, kemudian dibagi buka kurung kurawal, buka kurung 1 ditambah I, tutup kurung pangkat N dikurang 1, kemudian tutup kurung kurawal. Lanjut, tadi nilai investasi awalnya adalah sebesar 17.000 US dollar dikali besaran bunganya adalah 0,08, kemudian dikali 1 tambah 0,08 tutup kurung pangkat 10, kemudian tutup kurung kurawal, kemudian dibagi buka kurung kurawal 1 ditambah 0,08 tutup kurung pangkat 10 min 1 tutup kurung kurawal. Kemudian lanjut lagi, sini masih tetap ya 17.000 US dollar. Dari sini kita harus mengerjakan yang mana dulu, yaitu adalah yang kurung di dalamnya. Kita kerjakan. Kemudian 1 ditambah 0,08 1,08 pangkat 10 tutup kurung dibagi buka kurung, kemudian 1,08 ini sudah berubah ya kurungnya, pangkat 10 dikurang 1 tutup kurung kurawal. Kemudian 17.000 US dollar masih tetap. Kemudian buka kurung, yang kita kerjakan adalah yang 1,08 pangkat 10 dulu. Hasilnya adalah 2,159. Ini tetap ya 0,08. Oke, lanjut dibagi buka kurung, hasilnya adalah sebesar 2,159 dikurang 1.
Kemudian ini masih tetap 17.000 US dollar dikali 0,08 kali 2,159 sebesar 0,1727, kemudian dibagi 2,159 kurang 1 adalah 1,159. Nah, kita turun yang bawah lagi, 17 US dollar dikali, nah di sini 0,1727 dibagi 1,159 sebesar 0,149. Jika ini sudah kurung, berarti ini sudah hapus dulu. Nah, ini kurung juga. Maka tinggal 17 US dollar dikali 0,149. Hasilnya adalah 2.533 US dollar. Ini adalah nilai annuity-nya. Kemudian kita bandingkan tadi yang alternatif pertama adalah iWatch A. Tadi berapa hasilnya? 8.300 ya untuk pekerjaan tenaga kerja. Kemudian iWatch B, maka hasil yang tadi nih 2.533 US dollar kita pindahkan ke sini, UE 5. Kemudian ditambah 2.000 US dollar. 2.000 US dollar tadi adalah 2.000 US dollar adalah tenaga kerja. Kemudian ditambah 300 US dollar adalah listrik. Kemudian pemeliharaan mesin adalah 1.000 US dollar ditambah kemudian pajak pendapatan 900 US dollar. Kemudian tadi masih ada yang namanya sisa mesin ya. Nilainya adalah, maka sisa mesin dikurang jatuhnya US dollar 1.200. Jangan lupa ini dikurang. Kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah 6.733 US dollar. Kemudian dikurang 1.200 US dollar. Dan hasil dari iWatch B-nya adalah 6.733 dikurang 1.200, hasilnya adalah 5.533 US dollar. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membandingkan mana lebih besar mana, atau dari iWatch A atau B. Berarti lebih besar yang A. Maka kalau lebih besar, ini biaya pengeluarannya lebih besar di iWatch A. Yang lebih kecil adalah di iWatch B. Di mana-mana operasional untuk perusahaan lebih memilih biaya yang kecil, sehingga yang dipilih adalah alternatif B, karena iWatch B lebih kecil dari iWatch A. Sehingga kesimpulannya, maka yang dipilih paling kecil iWatch-nya adalah alternatif B.